لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini seperti biasa malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan juga kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengikuti kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan juga kelancaran pada acara ini, sehingga acara ini atau program ini bisa berjalan dari awal sampai akhir tanpa ada kendala suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti, yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Malam hari ini tema kita masih menyinggung seputar tafkhim dan tarkik, dan ada beberapa pembahasan atau pembahasan tentang tarkik dan tafkhim. Jika sebelumnya disinggung tentang urutan-urutan tafkhim pada harokat, dan ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas semua. Kemudian 5, kemudian yang terakhir 5 huruf-huruf tafkhim yang berharokat kasroh, siroto, tibato. Kemudian poin yang pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah. Apa ini maksudnya ini? Apa pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah? Di minggu sebelumnya sudah disinggung bahwa tingkatan-tingkatan tafkhim dibagi menjadi 5. Yang paling rendah tingkatannya adalah huruf-huruf tafkhim yang berharokat kasroh. Ini yang secara tingkatan, bahwa tafkhim ini termasuk tafkhim yang paling rendah. Apa itu tafkhim yang paling rendah? Jika huruf isti'la berharokat kasroh, selain huruf isti'la dibaca tarkik, tapi karena huruf isti'la ini dibaca tafkhim, dan tingkatan jika dibaca kasroh adalah tingkatan yang paling rendah. Kemudian apa pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah? Penjelasan menyebutkan tingkatan tafkhim yang paling rendah melibatkan kasroh di dalam kalimatnya. Artinya di tingkatan nomor 5 minggu kemarin, huruf-huruf tafkhim yang berharokat kasroh termasuk urutan tafkhim yang paling rendah. Nah, paling rendah ini pasti atau harus melibatkan harokat kasroh. Kenapa? Karena harokat kasroh identik dengan tarkik. Nah, tapi ini kok kenapa dibaca tafkhim? Ya, maka tingkatan tafkhim, misal ada beberapa huruf, yaitu huruf isti'la dibaca kasroh, tetap dibaca tafkhim. Secara urutan, tingkatan tersebut dianggap tingkatan yang paling rendah. Tapi ini masih diperinci lagi oleh mu'alif dalam kitab Fanut Tartil wa Ulumuh, yaitu seni dalam membaca kitab Al-Quran, yang ditulis oleh Syekh Ahmad At-Tawil dari marga Saudi, enggak salah, At-Tawil.
Tingkatan tafkhim yang paling rendah melibatkan kasroh di dalam kalimatnya ada 2 poin. Yang pertama, kapan tingkatan tafkhim yang paling rendah? Jika huruf tafkhim berharokat kasroh. Tafkhim ini yang dimaksud adalah huruf isti'la. Jika ada huruf isti'la berharokat kasroh, ada pointernya. Oh ya. Jika huruf tafkhim di sini maksudnya adalah huruf isti'la berharokat kasroh, dan yang kedua huruf tafkhim atau huruf apa tadi ya? Huruf tafkhim berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Artinya ada huruf isti'la berharokat kasroh, dan yang kedua huruf isti'la atau tafkhim berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Baik, secara penjelasan gini, ini perlu oret-oretan payan. Oke. Huruf isti'la kemarin ada 7 ya. Terkumpul pada lafal khusso, dogtin, kid. Ada 7 huruf isti'la. Khusso, dogtin, kid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tetap dalam keadaan apapun. Di minggu sebelumnya sudah disinggung bahwa huruf isti'la adalah huruf yang nggak bisa dibaca tarkik, artinya dibaca tafkhim selamanya. Maka isti'la ini nama lainnya adalah huruf tafkhim. Isti'la nama lainnya adalah huruf tafkhim. Kenapa kok dikasih sebutan tafkhim? Karena selama-lamanya nggak boleh dibaca tipis, harus dibaca tebal. Khi, ya. Apalagi do, di, gho, ghairil, ya. Ghina, nggak boleh ghina, nggak ghina, to, ti, ya. Kadzalika yato, wa tubi'a, ki, kid, kirat, ki. Beda dengan kaf kan ki, kiraman katibin, ki, bukan ki. Bil haqqi, tetap tebal. Nah, maka nama lain dari isti'la adalah huruf tafkhim. Nah, penjelasan mengatakan tingkatan tafkhim yang paling rendah ada 2. Yang pertama, semua huruf di atas nih yang jumlahnya ada 7, nah, ini berharokat kasroh. Ini yang pertama, tingkatan tafkhim yang paling rendah. Yang kedua, huruf isti'la di atas nih kha, shad, dot, ghin, to, qaf, dha. Nah, ini berharokat sukun, cuma huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, 2 hal ini secara tingkatan isti'la atau huruf tafkhim termasuk tingkatan yang paling rendah. Kemudian ada ketentuan. Apa ketentuan dari pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah? Ada 2 poin. Yang pertama, huruf itbaq. Apa itu huruf itbaq? Huruf itbaq, hurufnya adalah bagian dari isti'la. Jika isti'la kemarin kha, shad, dot, ghin, to, qaf, dha. Nah, huruf itbaq saya kasih tanda merah. Ini hanya 4. Shad, kemudian dot, to, dha. Nah, yang tersisa yang apa ini? Kha, ghin, dan qaf. Ini hanya huruf
isti'la bukan huruf idbaq. Tapi yang dilingkari merah isti'la ya, idbaq juga iya. Apa penjelasannya? Huruf idbaq yang berharokat kasroh, maka hukum tafkhimnya lebih kuat daripada yang lain. Secara tingkatan tafkhim, masih di oret-oretan. Secara tingkatan tafkhim paling kuat yang pertama idbaq. Yang kedua isti'la. Isti'la selain idbaq. Nah, yang ketiga baru istifal. Apa maksudnya ini? Istifal. Idbaq tadi hurufnya sudah disebutkan, shad, dot, ta, lo. Ini idbaq. Kemudian isti'la. Isti'la sisanya yaitu kha, ghin dan qaf. Kha, ghin, qaf. Sisanya selain shad, dot, ta, dha, kha, ghin, qaf, semua huruf hijaiyah itu masuk adalah istifal. Nah, istifal hukum secara umum adalah tarkik. Hukum secara umum. Kecuali pada ra yang kemarin di bulan keberapa tuh, saya nggak ingat, sudah disinggung. Ra bisa dibaca tarkik, bisa dibaca tafkhim, dan bisa dibaca dua wajah. Nah, kapan tarkik, kapan tafkhim, ini masuk bagian dari istifal. Artinya istifal ini hukum bisa dua, boleh tarkik atau bisa tarkik, bisa tafkhim, tergantung kondisi. Hukum ra tersendiri. Nah, selain istifal 1, 2 ini wajib tafkhim. Baik, penjelasan yang pertama, huruf idbaq yang berharokat kasroh maka hukum tafkhimnya lebih kuat daripada yang lain. Yang kedua, huruf yang tidak memiliki sifat idbaq seperti qaf, ghin, kha, ketika berharokat kasroh maka tafkhimnya lebih rendah dibanding dengan idbaq. Ya, di bawah secara tingkatannya. Kemudian yang ketiga, jika kha sukun, ukhroja, ikhraja, sukun didahului kasrah. Wa qalat ikhraja, ini didahului kasrah, tikhraja, kemudian diikuti oleh ra, maka ada 2 poin. Ada kha sukun didahului kasrah kemudian diikuti oleh ra. Kha ra bertemu. Contohnya wa qalat ikhraja, ikhraja. Jika ra tafkhim maka huruf kha memiliki tingkatan tafkhim lebih kuat. Apa yang dimaksud lebih kuat? Artinya tafkhimnya tinggi. Diulang, jika ra tafkhim, ra di sini tafkhim. Apa itu ra tafkhim? Ra tafkhim kemarin masih ingat apa enggak? Atau ini diulas sebentar? Hukum ra ya. Ra tafkhim itu ada 6 tempat. Oke, kita mengulang lagi. Ra tafkhim. Ya. Karena ada kaitannya. Nah, nih. Kapan ra dibaca tafkhim atau tebal? 1, fathah, dhammah, kemudian sukun huruf sebelumnya fathah, sukun huruf sebelumnya dhammah, dan yang kelima ra bertanda sukun sedang huruf di belakang berupa huruf yang dikasroh, tapi kasroh ini bukan asli. Irji'i, ini kasrohnya bukan asli, kasroh yang baru datang. Biasanya berada pada hamzah wasal pada fiil
tsulats mujarrad. Aduh, susah nih. Apa itu tsulats mujarrad? Fiil yang terdiri 3 huruf, nggak ada tambahan sama sekali. Fa'ala, itu namanya mujarrad, tsulats mujarrad. Roja'a artinya kembali, fi'il amarnya irji'i. Nah, kasrohnya ini bukan kasroh asli. Roja'a, yang penting 3 huruf tanpa ada tambahan. Tanpa ada tambahan. Roja'a, apalagi membuka, atau ada roja'a, ada roja. Nah, roja ini artinya kembali, ini artinya mengharap. Nah, ini yang terdiri dari 3 huruf. 1, 2, 3. Ini yang tsulats mujarrad. Nah, pada fi'il amar atau fi'il yang perintah, fi'il amarnya adalah irji'. Nah, lagi ya. Irji'. Sebentar. Main lagi. Sedikit penjelasan. Irji', dari kata roja'a. Nah, hamzah wasal di sini bukan asli. Kenapa? Karena bertempat pada fiil tsulats mujarrad. Jumlahnya ada 3. Nah, ini yang dimaksud pada sebentar. Nah, yang dimaksud pada poin nomor 5. Yang keenam terakhir, ro bertanda sukun sedang huruf di belakangnya berharokat kasroh asli, firqa, tapi huruf setelah ro sukun berupa huruf isti'la, dibaca fathah. Nah, ini yang 6-6-nya dibaca tafkhim. Kembali ke masalah ini. Jika kha sukun nomor 3 agak panjang penjelasannya, didahului kasroh kemudian diikuti oleh ro. Jika ro-nya tafkhim, apa yang dimaksud ro tafkhim? Ada 6 tadi ya, dhammah, fathah, atau sukun sebelumnya berupa fathah, sukun sebelumnya berupa dhammah, kemudian ro sukun sebelumnya berupa hamzah yang bukan asli, irji'i, kasroh yang bukan asli, dan yang terakhir ra sukun sebelum sukun berharokat kasroh, setelah ra sukun berupa huruf isti'la. Ini yang disebut dengan tafkhim. Maka kha memiliki tingkatan tafkhim lebih kuat. Tapi jika ra-nya tarkik, apa tarkik itu? Dibaca kasroh. Sukhriya, maka nah, ini tingkatan tafkhimnya lebih rendah. Beda dengan ini. Ikhraja, wa qalat ikhruja. Nah, kalau ini sukhriya, tipis ya, secara tingkatan tafkhim lebih rendah. Setengah. Walaupun sama-sama dibaca tafkhim, tapi tingkatan tafkhim kha lebih rendah dibanding dengan yang nomor 1. Oke, kita masuk pada ayat. Contoh. Nah, dari penjelasan ini ada yang disampaikan? Bingung? Jadi bacanya lebih tebal kha ya? Lebih tebal kha, kemudian setelah kha sukun ada ra berharokat fathah atau dhammah. Yang penting tafkhim. Jika tarkik, ro-nya berharokat kasroh, maka tingkatan tafkhimnya lebih rendah. Oke, kita praktekkan di ayat. Poinnya di ikhraj. Nah, ini ro-nya berharokat fathah, maka tingkatan ro ini lebih tinggi jika dibanding dengan sukhriya. Baik. Untuk poin ya, ini kha karena dibaca kasrah tingkatan tafkhimnya paling rendah. Kemudian shad ini huruf isti'la ya, dan juga itbaq
maka secara tingkatan tafkhim lebih tinggian shad dibanding dengan kha, sama-sama dibaca kasrah. Kenapa? Shad adalah huruf itbaq. Wasiyatal, beda dengan fa in khiftum, biasa khiftum sama wasiyatan nah, khiftum ya tafkhim, cuma secara tingkatan lebih rendah karena bukan bagian dari huruf itbaq. Itu tajwid. Oke, yang penting prakteknya betul walaupun teorinya membingungkan. Baik, digedein ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Nah, wassalah la tipis, bukan wassaloh, beda ya. Ntar beda imam lagi. Baik. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mengulang lagi, ini standar mushaf Madinah, semua lafal Allah walaupun nggak harokat berdiri dibaca panjang satu alif. Diulang. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Baik, langsung ya, sebagai praktek perlu bareng-bareng. Bareng-bareng dulu, oke. Ya, pemanasan. Oke, satu ya, dari hafidhu sampai qanitin insya Allah kuat ya. Baik, satu, dua, ta'awud belum, maaf. Ta'awud dulu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari hafidhu sampai akhir ayat. 1, 2, 3.
Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Oke. Berikutnya dari fa'in sampai rukbana. Roknya tafkhim. Kita nggak membahas rok, tapi penjabaran dari tarkik dan tafkhim selain huruf rok. Yuk, fa'in khiftum sampai rukbana. 1, 2, 3. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Ruk hamas. Diulang lagi. 1, 2, 3. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Berikutnya fa'idha, ini 4 sampai 5 harokatnya. 1, 2, 3. Fa'idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Diulang lagi. Fa'idha ya apa istilahnya, penggok. Kalau tinggi enggak? Kalau tinggi kan, tinggi itu apa? Nanjak. Nah, itu tinggi. Ini enggak, hanya cengkok aja. Ya. 1, 2, 3. Fa'idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Oke, berikutnya dari walladzina sampai li azwajihim. 1, 2, 3. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Wasiatan sampai sini. 1, 2, 3. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Nah, ini boleh 2 harokat, 4 dan juga 6. Karena hukumnya kemarin mat aridi lis sukun. Tapi ketika diwasolkan pilihannya cuma 1, hanya 2 harokat. Misal lafaznya panjang nih, ghaira ikhrajim fa in kharajna al-ayah. Nah, ini hanya 2 harokat jika diwasolkan. Ketika wakaf boleh 2, 4 dan 6. Sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kepanjang. 4, 2, 4, 6. Ini sama. Oke, fa'in kharajna sampai mim ma'ruf. Kuat? Coba. 1, 2, 3. Fa'in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Berikutnya, wallahu azizun hakim. Oke, itu sebagai praktek dari teori pengaruh harokat kasroh terhadap
apa tadi? Pengaruh harokat kasrah terhadap tafkhim yang paling rendah. Baik, silahkan. Ini harus buka makhraj ini ya. Sonnya, son di sana ada Pak? Nah, ini dha ya. Hafizu. Sebentar. Nah, ini dha. Zal, ta, sad, za, sin, ta, dal, zal, dha. Nah ini. Nah, sebentar ya, dikencengin dulu. Hafidhu, zu. Oke, sip. Nah, sebentar, kencengin dulu. Volumenya mana sini ya? Nggak ada. Oh. Ulang lagi, ulang lagi. Hafidhu, hafidhu. Oke, coba. Zu, bukan zu, dha, minadh-dhalimin. Itu campur dengan dot. Allah, adh-dhalimin, minadh-dhalimin. Betul. Sekarang hafidhu. Nah, mendekati. Oke. Oke, lumayan. Dilanjut. Ini penulisan kayaknya harus dibuka lagi ya. Perbedaan mushaf Indonesia dan mushaf Arab. Oke. Diulang lagi. Ada perbedaan rasem di sebentar. Quran Arab itu tulisannya begini, as-sholati, ini Quran Indonesia nih, as-sholatil wusta, ini as-sholati, ini Indonesia. Quran Madinah tulisannya, ini harokat fathah. Fathah ini maksudnya ada tanda begini itu panjang satu alif, bukan panjangnya ini di atas wawu, enggak, ini di atas lam. Was-sholatil wusta. Nah, ini Madinah. Ya, ini Madinah. Ini yang pertama Indonesia. Indonesia enggak ada tanda harokat fathah, ini enggak ada. Langsung was-sholatil wusta. Boleh ntar dibandingin ya sama Quran Indonesia. Nah, Quran Arab ada tanda fathah tapi dibaca panjang, bukan panjangnya di atas wawu, enggak, wawu kosong, hanya apa namanya, tulisan doang tapi enggak terbaca. Was-sholatil wusta. Itu ya. Bentar. Oke, lanjut. Hafidzu ala salat. Nah, yang pertama sholawat. Hafidzu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Oke. Fa in khiffatum farijalan aw rukhabbana. Fa-nya jangan memantul ya. Fa in khiftum. Fa in khiftum farjan aw rukhabbana. Oke. Fa idza
bukan fad. Fad. فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Oke, ntar latihan zal ya. Fad bukan fad, tapi fad. Fad. Kayaknya yang punya Pak siapa? Pak Ajilas perlu dikeluarkan biar kenceng. Sebentar. Nih zal. Nah, ini zal ya. Nih. Ini zal. Fal. Fal ya. Oke, boleh. Lebih mantap ini, kenceng. Oke. Nah, ini ya, biar kenceng. Sebentar. Kebalik. Baik. Nah, ini kenceng nih. Lagi. Nah. Fal. Oke. Baik, kembali. Fa in khiftum fa idza amintum fal. Baik, cukup untuk pemaparan pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah. Insyaallah di minggu berikutnya tentang huruf-huruf yang dibaca tarkik selamanya, kemudian tarkik dan tafkhim pada huruf mad, gunnah, dan lafdzul jalalah. Ini di minggu berikutnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.